Islam Kristen? Alhamdulillah Islam. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, kita bicara soal keimanan Kristen dengan Islam kan beda jauh, Bu Nora. Ya. Kristen kan Tuhannya manusia, kalau kita kan Tuhannya tidak nampak, tak kelihatan, tapi bisa dirasakan, kan gitu. Bicara soal keimanan itu kan dari ibadahnya aja kita sudah beda, jadi susah, tidak capek ya ngomongin soal Kristen gitu. Nanti kita dihujat loh. Siapa yang menghujat? Ya, kalau kita ngomongin soal Kristen, nanti Kristennya ngujat Nabi kita. Kalau kita dengarkan, kita jadi gimana? Marah gitu kan kalau Nabi kita dihujat sama mereka. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ini kalau kita bahas itu ya, Kanora, sebenarnya Rasulullah itu sebagaimana para nabi lain itu kan tidak dibatasi loh kalau masalah tentang boleh menikahnya. Tidak dibatasi. Justru Rasulullah sendirilah yang membatasi diri dan melihat bagaimana dia menikahi kalau tidak ada tujuan yang baik untuk kemaslahatan umat. Itu Rasulullah. Bayangkan, dengan Rasulullah jumlah segitu aja, itu jadi bahan gorengan oten. Bagaimana ketika Rasulullah jumlah istrinya seperti Nabi Daud? Wah, oten mungkin kayaknya tiap hari ini mereka pesta bebong itu. Buat menghujat. Gitu kan? Cara mereka bingung. Makanya aneh saya ini kadang-kadang sama mereka. ini W ini siapa W? Halo W. 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 Halo. Halo W. Islam, Bang? Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya sebenarnya nggak ada, cuman lanjut terus lah. Oke, siap. Yang benarnya nggak ada. Ini kebaya muslim kita ini, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Bang Nanda. Salam, Bunda Nora, Ustaz Alif, Pasti Bang Islam Barok, ya. Bang Adil. Iya. Mahkotanya keren kali ya. Iya. Itu bagaimana tuh mahkotanya kayak gitu? Dari besi ya? Aku nemu di gambar di mana ini, tak comot aja gambar ini. Ya Bang Alfie Connect. Halo Bang Levez. Apa ini? Fezo. Halo Bang Lofzo. Agama Ya, apa Bang? assalamualaikum Bu Nora. Islam Kristen? Alhamdulillah Islam. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang?
Ya, kita bicara soal keimanan Kristen dengan Islam kan beda jauh, Bu Nora. Ya. Kristen kan Tuhannya manusia, kalau kita kan Tuhannya tidak nampak, tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan, kan gitu. Bicara soal keimanan itu kan dari ibadahnya aja kita sudah beda, jadi susah, tidak capek ya ngomongin soal Kristen gitu. Nanti kita dihujat loh. Siapa yang menghujat? Ya, kalau kita ngomongin soal Kristen, nanti Kristennya ngujat Nabi kita. Kalau kita dengarkan, kita jadi gimana? Marah gitu kan kalau Nabi kita dihujat sama mereka. Oh, iya. Nah, Apa ini? kalau kalau saya bertanya sama abang, kenapa Ya. di Al-Quran Allah tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad sebenarnya siapa yang digantikan, yang diserupakan? Saya ingin tanya dulu seperti itu. Ini kan pertanyaan Kristen ini. Kenapa Allah tidak memberitahukan Nabi Muhammad SAW siapa yang diserupakan itu, yang digantikan itu? Setahu saya ya Yudas. Jangan abang, jangan bilang setahu saya bang. Aduh, Iya, kan gini. dapat dalilnya dari mana? Nggak Abang juga mungkin. tidak akan tahu. Gini, Bu Enggak, Nora. jangan dulu. Kenapa Ini- tidak diberitahukan? Saya tidak tanya siapa bang. Kenapa Ya memang tidak memang tidak memang tidak Allah? diberitahukan, memang tidak diberitahukan. Nah, Ya, kalau soal itu kan, kalau Nabi Isa itu mau Ah. dihukum mati, dia kan berdoa. Sebelum dihukum mati kan dia berdoa. Pertanyaannya, kenapa Ya, tidak kan? diberitahukan? Abang ini jangan kayak Oten dong. Abang tadi Islam ngaku. Saya Ya. bertanya, kenapa Ya. Allah tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada Kristen sebenarnya yang disalibkan adalah ini? Kenapa? Kenapa bang? Oi, nggak tahu. Nah, nggak tahu kan bang? Nah, kenapa? Oke, itu pertanyaan pertama. Dia nggak tahu. Nanti masuk ya. Sebentar dulu ya, bang Faruk dengan apa itu Faruk dengan Ustaz Ali. Udah nggak usah dilanjut lagi kok. Sebentar dulu itu. Pertanyaan kedua, kenapa? Apa? Abang tahu kan di dalam Al-Quran ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau Isa dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripada aku? Tahu kan? Ya, Nah, kenapa Allah sampai bertanya kepada Nabi Isa seperti itu? Nabi Isa kan mengajarkan bahwa Allah itu adalah Dia Tuhan tanya, yang Maha Esa. kenapa Allah sampai bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku? Ah, itu di Bibel ya. Kalau di Bibel aku tidak tahu, di Al-Quran aja lah. Di Al-Quran, astagfirullah. Kira apa? Di Nah, Al-Quran Islam surat itu apa? bukan sebenarnya. Iya. Di surat apa? Surat apa? Astagfirullah. Belajar dulu, belajar. Makanya Turun aja. Makanya belajar kan? Udah mengatakan saya belajar kan? Nah, ini Bang, tugas kita sebagai umat muslim. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripada aku? Agar kita memberitahukan kebenaran bahwa apa? Nabi Isa aja dihakimi oleh Allah, dipertanyakan. Apakah engkau mengatakan kepada mereka, engkau dan ibumu adalah dua Tuhan selain daripada aku? Artinya apa? Ada yang menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Inilah tugas kita gitu loh. Terus Anda mengatakan, ya kalau kita tidak menyinggung, tidak membicarakan agama Kristen, pasti mereka tidak menghujat. Lucu gitu loh. Islam itu kan syiar Bang, dakwah. Gimana sih?
Tapi gini toh ya, aku tertarik tadi dengan narasinya. Ya, assalamualaikum Bang Nandar, masya Allah ada Bang Nandar di sini. Waalaikumsalam Bang Faruk. Masya Allah. Aku tertarik tadi dengan narasinya Ustadz Alif, ya, yang membahas tentang poligami Nabi Muhammad SAW dan itu dibatasi terhadap Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Yang tertulis di dalam surah Al-Adab ya, tentang apa poligaminya Nabi Muhammad SAW. Dan itu sering dijadikan teman-teman Kristen itu sebagai olok-olokan dan juga sebagai materi atau bahan untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tapi satu hal yang teman-teman Kristen nggak tahu, bahkan kadang teman-teman Muslim pun nggak tahu loh, gitu loh. Teman-teman Muslim nggak tahu kenapa begitu banyak perempuan yang mau menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW gantengnya nggak ketulungan gantengnya. Kalau Cristiano Ronaldo saja lewat perempuan kelepek-kelepek, kalau Nabi Muhammad SAW dilihat pingsan bisa perempuan saking gantengnya. Ganteng kali dia. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, seluruh perempuan itu dinikahi sama dia. Itu buktinya pernikahan Nabi Muhammad SAW tidak berdasarkan hawa nafsunya. Nggak semua perempuan di atas bumi ini boleh bersuamikan dia, nggak semua. Tapi dipastikan semua perempuan di atas bumi ini menginginkan bersuamikan Nabi Muhammad SAW. Sebuah riwayat menceritakan ketika sahabat pada waktu itu memandang rembulan, terkesima dia dengan indahnya rembulan. Pada waktu bersamaan Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, teralihkan perhatian sahabat ini dari indahnya rembulan dengan indahnya sosok dan wajah Nabi Muhammad SAW. Laki-laki dia loh, sahabat ini loh, gitu loh. Terkecohkan dia, ternyata Nabi Muhammad SAW, keindahan Nabi Muhammad SAW, nur cahaya dari ketampanan Nabi Muhammad SAW itu mengalahkan rembulan. Andaikan Nabi Muhammad SAW masih hidup di zaman sekarang, berjalan dia di atas bumi ini, dilihat sama kalian teman-teman Oten, maaf cakap, mama kalian yang sudah mati pun bangkit, terkejut dengan ketampanannya. Itulah buktinya, bahkan musuh Nabi Muhammad SAW nggak pernah membenci fisiknya. Musuh Nabi Muhammad SAW menolak ajarannya, bukan dianya. Musuhnya aja, musuhnya ini loh, musuhnya. Kalau ketemu sama Nabi Muhammad SAW, adem hatinya, terpukau dengan ketampanannya, gitu loh. Itu yang nggak kalian pahami. Kalian lihat itu, seperti Cristiano Ronaldo saja, sekelas Cristiano Ronaldo, itu ketampanannya itu 0,0000001% pun nggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Ketika dia lewat, ramai perempuan menyorak-nyorakin Cristiano Ronaldo kan. Tapi kalau Nabi kami, ya Allah ya Rabbi, luar biasa gantengnya. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang karena dia tampannya ketika dia diundang di istananya Al-Aziz pada masa itu, kan gitu. Perempuan-perempuan tanpa sadar telah menggores jarinya, gitu loh, karena terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Andaikan digantikan dengan posisi Nabi Muhammad SAW, mungkin mereka memotong-motong jarinya karena terpukau dengan ketampanannya. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang fisiknya itu sesempurna Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ini, kan bayangkan sendiri laki perempuan ya, sempurna nggak laki-laki gitu, yang seperti ini. Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tapi di tengahnya. Itu pertama. Yang kedua, bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW sampai dengan dia meninggal dunia, perutnya six pack, bukan buntal kayak kami. Perut dia tuh six pack. Yang ketiga, bahu dari Nabi Muhammad SAW itu bidang. Di mana ketika aku baca riwayat bidangnya ada dua bahu dari Nabi Muhammad SAW ini, Bang Faruk ini orang apa? Orang jin, gitu loh. Saya aktif dunia jin. Saya tidak temukan satu atlet pun yang memiliki deltoid bahu sesimetris yang dikisahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan teman-teman binaraga, kalau bahunya ini pun tuh berotot, nggak simetris. Karena apa? Bahunya ini terkadang ya dikalahkan dan dirusak keindahannya dengan dibesarkannya deltoidnya. Deltoid ini di atas lengan ini besar kali deltoidnya, sehingga bahunya ini nggak indah ditengoknya.
karena kalah sama besarnya deltoidnya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu bahunya simetris, dadanya bigang, lebar dadanya bigang. Bayangkan badannya kayak mana kerennya. Bayangkan, udahlah wajahnya luar biasa gantengnya, tubuhnya luar biasa proporsionalnya. Ku tanya sama kalian teman-teman di bawah, teman-teman muslim, jujurlah kalian teman-teman muslimah, terpukau nggak kalian sama fisik laki-laki kayak gitu? Jujur kalian, terpukau nggak kalian sama fisik seorang laki-laki yang seperti itu? Terpukau nggak? Terpukau. Kaya lagi, ini jangan lupa, kaya ya, kaya lagi ya. Aku lupa bilang ini, kaya, saudagar kaya dia. Sebelum dia menjadi nabi, dia kaya, dia pengusaha yang sukses. Dia rekan bisnisnya Khadijah awalnya, kaya raya lagi nih. Udah gitu yang ketiga lagi luar biasanya, akhlaknya, adabnya luar biasa. Dia bukan pezina, dia bukan pemabuk, dia bukan pejudi, dia bukan tukang main perempuan. Luar biasa akhlaknya, ganteng, kaya, akhlaknya luar biasa. Terpukau nggak kalian kepada Nabi Muhammad SAW? Andaikan ada sosok Nabi seperti itu, laki-laki yang perempuan, jujur, terpukau nggak kalian? Nggak akan kalian dapati laki-laki sempurna di atas bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Dia kaya. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan ganteng, iya, tapi nggak kaya. Nggak kaya. Musa dikatakan kuat dia, tapi dia nggak kaya. Dan tidak diceritakan kegantengannya. Kuatnya sama Nabi, karena seluruh para nabi diberikan kekuatan yang sama, gitu loh. Yusuf ganteng, dia ganteng, tapi Yusuf berangkat bukan dari yang kaya, karena dia tinggalnya di tempat Al-Aziz, diterima Al-Aziz, makanya dia kaya, bukan karena ikhtiar dia kaya. Nabi kami kaya, ya, ganteng, ya, ada akhlaknya luar biasa, ya. Perempuan mana yang nggak klepek-klepek? Pikir logika kalian. Gak perlu dia mencari pesona sudah datang kepada dia. Gak perlu dia mencari perhatian lawan jenisnya, perhatian lawan jenis sudah ada dalam dirinya. Tapi karena dia nabi dan rasul, dia tidak menggunakan hawa nafsunya. Setiap pernikahan dia itu berdasarkan wahyu yang ditetapkan atas dirinya. Begitu, mungkin Bang Lodi mau menambahkan, silakan abangku. Lodi nggak ada. Bang Nandar, Aku negara baca taping di bawah. Jadi loading itu bilang. Bang Nandar mungkin silakan. Afwan. Bang Nandar. Nora dulu mau ngomong apa? Saya membayangkan begini, Bang Nandar ya. Ronaldo dikatakan ganteng ya, Ronaldo, ataupun siapa artis-artis Korea yang lain yang dikatakan ganteng, putih, hidung mancung ya. Saya membayangkan kalau mereka ditampar, kira-kira digebukin ganteng apa enggak? Saya membayangkan gitu loh. Seganteng-gantengnya kamu, Ito Faruk, kalau kau ditampar, ditinju, dibogem, kau masih ganteng apa enggak ya? Kau bayangkan. Tangan orang zaman dahulu itu kuat kali, kekar kali kan, bener nggak? Apalagi kalau yang menampar itu adalah penjaga pintu, tentara. Itu ditampar wajah kau. Nah, bayangkan masih ganteng nggak? Terus kau begini Bang Nandar, Bang Nandar. Kamu ini kayak misalnya sekelas presiden, raja di atas segala raja, hantu blau di atas segala hantu blau. Tapi kalau udah diludahin, itu mantep. Itu mantep nggak? Nah ini saya bilang, ya kan? Ini saya bilang kalau sekelas nabi yang ditampar, dicambuk ataupun pernah dilempar dengan kotoran, itu nabi. Yang melakukannya itu siapa? Yang melakukan itu adalah orang-orang yang pembencinya. Kan begitu. Nah, ini katanya banyak yang mengaku dia Tuhan, bla bla bla. Tapi ketika ditampar, dicambuk, diludahin, ya bahkan dia di tangannya dilubangin, nggak ada satupun yang membela dia. Nggak ada satupun. Bahkan kalau begini, Nabi kita diracunin, alhamdulillah tidak langsung meninggoy. Ini ada yang di atas kayu dikasih anggur asam, dicocol bunga karang. Apa katanya Bang Nandar? Apa kata Ito Faruk? Selesai sudah. Bunga karang, tapi katanya dia
begini, siapa yang menerima dia sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, inilah tanda-tandanya bagimu, engkau akan diselamatkan, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Tapi ketika dia mengatakan, aku haus, dikasih bunga karang, ya kan, dikasih anggur asam, dicocol bunga karang, terus apa katanya? Lalu dia menundukkan kepalanya dan mengatakan, selesai sudah. Apa patennya? Nabi Muhammad SAW ketika diracun seorang perempuan Yahudi, ketika dia memakan racun itu, apakah dia langsung meninggoy? Bahkan Khalid bin Walid, ketika dia menantang, berikan aku racun maut yang mematikan, dia memakan racun itu, apakah langsung mati? Tidak. Karena apa? Karena jelas ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini katanya apa? Inilah anak yang kukasih kepadanya laku berkenan, katanya. Dia mengasihi, ya kan? Dia adalah juga Tuhan dan juru selamat. Ketika dikasih anggur asam, dicocol bunga karang, dia mengatakan selesai sudah. Sebelum dia mengatakan selesai sudah, dia berteriak pula, "Oh Eli, Eli, lama sabata." Ini bagaimana? Jarot. Mana sekalian? Ketika Bang Faruk menceritakan bagaimana kriteria, bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW, kami tidak mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus kamu tuh ganteng. Kalau aku tengok fotonya ganteng, kalau memang itu fotonya ya. Tapi masalahnya, saya memperbandingkan Tuhan dengan Nabi, yang sekelas Tuhan dengan sekelas Nabi. Kan begitu. Nah, ini kalau saya bayangkan, kalau Nabi kami dilempar dengan kotoran, pernah dilempar, pernah diapakan, itu saya menganggap itu adalah manusia. Nah, ini katanya manusia yang datang mengambil rupa Tuhan, ini ditampar, dicambuk, diludahin, ini gimana? Apa kerennya gitu loh. Lebih keren lagi terpidana mati si Amrozi. Tidak ada waktu di persidangan dia ditampar, dicambuk. Terpidana mati lagi si Sambo. Tidak ada dia ditampar, dicambuk, diludahi. Terpidana mati Tuhan kamu Yesus. Sebelum itu dia diapain? Ditampar, dicambuk, diludahin. Kita gitu loh. Terus kau mengatakan yang dikasih tahu sama Ito Faruk itu dongeng. Apakah suatu dongeng ketika ada Tuhan yang ditampar? Adakah cerita suatu dongeng ketika ada Tuhan harus mati baru dibangkitkan? Cicak-cicak di dinding tidak berbusana. Ini maksudnya perbandingannya. Ini maksudnya perbandingannya. Jadi seperti itu ya. Saya bukan saya mau menghujat, tidak. Itu semua tercatat di dalam Bible kamu. Ketika tentara-tentara itu melepaskan pakaiannya, mengambil jubahnya, terus dipotong-potong untuk dibagi-bagi, mereka mengundi, apakah tetap masih berbusana? Sebenarnya tidak. Tetapi tidak mungkin dipajang dia dalam keadaan kelihatan titit. Betul nggak Bang Nandar? Betul nggak? Aslinya tuh kan nggak ada, tidak berbusana sama sekali kan? Ya, dia hanya memakai kitona. Pengalamanku nih Bang Nandar ya, ini pengalaman saya itu juga ya, ketika saya Kristen dulu Bang Nandar. Jadi pengalaman ini muncul ketika aku SMP. Di rumah opungku, maaf ini ya Bang Nandar ya teman-teman ya, itu ada fotonya Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, dia nggak pakai baju. Nah, tulangku, pamanku itu pecinta Sylvester Stallone, film Rambo Bang Nandar. Kan gitu, film Rambo. Dia lagi pegang senjata, badannya kekar, film Rambo tuh. Terpapang kan kayak gini dia, terpapang kan kayak gitu loh. Waktu itu, itulah alasannya itu, kenapa dari muda aku tuh suka dunia bodybuilding. Dari dulu aku suka dunia bodybuilding, aku suka jaga bentuk tubuhku. Jangan aku buncit, badan gak berbentuk, gak karuan, jangan. Karena aku tengok laki-laki keren tuh, laki-laki keren itu seperti Sylvester Stallone, bukan seperti sosok Yesus yang digambarkan. Karena badannya Sylvester Stallone itu lebih kekar, lebih keren, lebih perfect daripada gambar sosok Yesus yang digambarkan gitu loh. Itu menjadi pemikiran, makanya
Setelah itu aku dulu nggak tahu gym, saya pikir badan laki-laki kayak gitu karena banyak lari, push up, makanya aku lari dan push up. Nggak tahu dunia gym itu fitness itu, nggak tahu, gitu loh. Dari SMP dulu Mananda, dari kelas 1 SMP, bahkan mungkin dari SD aku udah belajar push up. Makanya sampai sekarang ini Bang Nanda, Potong dulu ah. selama aku jadi security, membahas apa ini sekarang? sabar dulu Dinda CP. Bahas bodybuilding atau spiritu. Ya, sabar dulu Dinda CP. Ya. Sampai saat ini dari semua rekan-rekanku security nggak ada yang bisa mengalahkan aku push up. Nggak ada yang bisa. Karena aku sudah latihan push up. Gimana? Berapa kali bang? Nah, satu set, satu nafas aku bisa di atas 100. Satu nafas, 1 menit aku bisa sampai 90 bahkan sampai 100. Aku push up gitu loh. Motivasinya itu bukan karena Yesus tapi Sylvester Stallone. Kan jadi pemikiran. Tapi ketika aku masuk Islam, aku mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, ternyata lebih keren lagi gitu loh. Badan keren itu bukan yang takalluk. Kalau Sylvester Stallone ternyata takalluk, berlebih-lebihan, sehingga tidak simetris lagi dia. Tapi ketika diceritakan tentang bentuk tubuh fisik dari Nabi Muhammad SAW, dia simetris, tidak takalluk, tidak berlebih-lebihan, begitu loh. Dan ternyata dalam dunia bodybuilding yang berlebih-lebihan itu karena dimasuki tubuhnya oleh steroid. Boleh tanya, Tubuhnya boleh dimasuki steroid di luar dia dari ambang batas ke apa logika apa ambang batas normalnya manusia begitu. Silakan jangan on cam lah, jangan off cam lah. Oke, tapi aku ini dulu Bun ya. Aku ini dulu. Aku bicara dulu ini. Jadi kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama yang menggantikan Yudas? Pertama, tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya, ya siapa yang disalib atau siapa nama yang disalib. Jadi nggak ada di riwayatnya ada yang bertanya. Seandainya ada yang bertanya, mungkin akan ada turun ayat Quran yang menjelaskan tentang namanya. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggal diracun. Rasulullah SAW meninggal dunia itu karena risalah sudah selesai. Ya. Di mute itu Bang. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW itu diracunkan pada tahun 6 Hijriah, sedangkan Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Bahkan orang yang meracun, yaitu Jainah binti Al-Haris, itu masuk Islam. Meskipun beliau masuk Islam, karena sahabat Rasulullah kena racun, namanya Bisri Al-Baro itu dikena racun kan, meninggal dunia, itu diberlakukan hukum kisos. Pada akhirnya Jainab binti Al-Haris itu masuk Islam begitu. Aku mau jemput anakku dulu Bun ya. Nanti Ya, nggak jadi apa-apa. Nabi Muhammad Aja. SAW meninggal dunia itu karena risalah selesai. Al-Maidah ayat ketiga itu, ayat ketiga atau ayat 5. Terima kasih ya. Lepasin dulu. Turun gara-gara aku kan. Dulu aku Bukan, diulang dia mau dulu ya. jemput anaknya. Boleh. Saya nggak mau. Tadi udah di WA. Ya, di sini saya minta Kristen open cam. Kalau nggak open cam saya bukan. Nafas, mau open cam atau tidak? Makanya gini. Sebentar dulu. Tadi disebut. Aku heran nih, Tadi disebut. Tadi mau ngomong. Apa dulu kau? Kalau nafas, mau open cam atau tidak saya turunkan. Kenapa harus open cam? Tadi sudah open cam saya. Udah buka aja lah. Gentle aja kalian. Ini Kingdom ini pendeta Kristen, cepet Kristen, mereka open cam. Kalau nggak open cam saya turunkan. Mau tanya apa ke saya? Kok harus open cam? Udah, kalau udah naik buka open. Kalau udah naik open cam aja. Saya sekali lagi. Kristen di room saya silakan mau bertanya, diskusi silakan. Saya minta cuman open cam. Kalau nggak mau open cam turun. Kami di sini narasumber wajib open cam. Kalau narasumber Islam tidak open cam juga, saya akan bertanya. Kalau mau jadi narasumber tidak, dia bilang tidak, silakan nggak apa-apa tidak open cam. Tapi kalau jadi narasumber wajib open cam. Itu peraturan saya. Kalau nggak suka silakan turun. Saya tidak memaksa harus di sini.
Ustaz Alif aja kadang tidak jadi narasumber aja. Dewi Timur, silakan mau minta permintaan naik. Yang Islam tidak usah dulu naik. Layar aja yang saudara Muslim. Dekat layarnya jangan lupa aksennya. Tembuskan dulu sampai 1 M ya. Oh iya. Saya minta tembuskan sampai 1 M. Ya silakan. Ih, ribut kali. Ya silakan cepet open cam kau. Jangan ringan. Lalu ada informasi dari Basri Jaringanmu. Makanya aku off. Bang, jaringanmu bang, jaringanmu bang. Nggak jelas bang, jaringanmu bang. Berbicara. Udah. Jelas belum? Udah bisa open cam bang. Ya udah kau cepet karena udah open cam kau mute lah. Jaringanmu nggak bagus. Nakan Kingdom. Iya. Kau juga harus pada sini ya. Ini Siapa yang ngomong nih? Gak ada suara. tadi bahas tentang apa? Tentang apa? Kok putus semua ya? Aku ngelek ya? Cek. Pikirku jaringanku juga yang nge-lag. Ternyata memang aduh kayak mana nih teman-teman Kristen. Aduh. Apa kita mau patungan bayarin ini pasangin wifi? Yuk beli sinyal yuk, beli sinyal yuk. Beli sinyal aja. Udah, coba aja ngomong. Jelas, Dinda CP, silakan. Makanya tadi kan disebut tadi wahyu itu adalah informasi rahasia yang diberikan Tuhan kepada utusannya, disebutlah itu Nabi. Lalu ada berbicara tentang Basilides tahun 117 di awal abad kedua, itu menyebutkan Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan oleh Simon dari Kirene. Lalu dalam Anisa 157, kenapa kalian anggap itu sebagai pewahyuan, sebagai informasi rahasia itu? Ya, Basilides itu di abad keberapa dia berbicara seperti itu? Abad kedua dalam Injil Gnostiknya. Di abad kedua. Basilides. Oke, Ya. sumber literasi dia dari mana? Kalau kami sumber literasinya dari Allah, jelas. Surah Asy-Syura 192 sampai 194. Dari ide. Kalau Basilides itu sumber literasinya dari siapa? Iya, makanya Basilides itu inspirasinya dari ide, pemikirannya sendiri menyatakan Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan oleh Simon dari Kirene, bukan dari wahyu dirinya ya. sendiri. Bukan wahyu ya. Bukan. Nah, sementara informasi dalam Al-Quran itu wahyu. Dalilnya surah Asy-Syura ayat 192 sampai 194. Ya, ini maksud wahyu tadi kan sudah kujelaskan, 23. Bang, tadi kan wahyu sudah kujelaskan tadi wahyu itu apa. Anda mengerti wahyu itu apa enggak? Kira-kira. Ya, definisi wahyu informasi yang cepat dan rahasia. Cepat di informasinya dan rahasia, dan legitimasinya ada. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Allah, yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sementara kamu sudah akui Basilides itu tidak mendapatkan wahyu dari pemikirannya sendiri. Sementara Al-Quran tadi adalah wahyu. Berarti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Al-Quran itu bukan narasinya Basilides. Ya, kalau Anda anggap itu wahyu itu. Basilides itu bukan wahyu. Ya, kalau Anda anggap wahyu Gimana? itu adalah informasi, kalau Anda anggap Bukan saya wahyu yang itu menganggap, data yang informasi mengatakan. rahasia. Gimana sih kamu? Bukan saya yang Iya. menganggap, data yang Kalau data mengatakan. Anda menuliskan itu, ya kalau data Anda mengatakan itu informasi berita rahasia dan cepat, kenapa itu sudah diberitakan sebelum adanya informasi rahasia yang ada pada Quran Anda?
Nah, di Quran pun sudah menyampaikan sebelum apa yang disampaikan oleh Basilides, orang-orang seperti itu dulu. Sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Kalau dikatakan Al-Quran itu menyampaikan melalui wahyu, mereka Setuju, Bang memiliki Farouk. keraguan-keraguan yang nyata. Poinnya Gitu. di situ. Sementara Mereka Basilides pun tidak berselisih. menyampaikan seperti itu. Iya, mereka berselisih. Sementara Basilides menyatakan Ini dia tidak Quran itu salib. ternyata tidak berisi, ya, ternyata Quran itu tidak berisi informasi rahasia, berita rahasia, tetapi cerita-cerita informasi yang sudah ada sebelum Quran itu ada. Lalu Quran menyadur kisah-kisah Ya. itu. Contoh seperti Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan oleh Simon dari Kirene, itu sudah jadi cerita kedai kopi pada masa itu sebelum lahirnya Islam. Pra-Islam itu sudah Ya, diinformasikan. di zaman dulu Makanya kenapa orang-orang kalian beranggapan anggap Yesus tidak Quran itu disalibkan. wahyu? Apa Yesus disalibkan? Di zaman dulu, adakah sebagian orang mengatakan dia disalibkan? Adakah sebagian orang yang mengatakan dia tidak disalibkan? Ada. Nangkap kau Ada kan? berarti kau nggak menangkap. Ada kan? Tadi kan Ada. sudah kusebut ada Basilides menyatakan tidak disalib. Nah, tapi ada juga orang yang mengatakan disalibkan, kan, betul kan? Bukan Ada. itu poinnya. Kenapa Anda anggap Quran itu sebagai wahyu? Jangan Anda giring Itu yang saya kutanya. kepada poin Anda. Jangan Anda giring saya kepada pemikirannya Anda. Karena pemikiran Anda itu berdasarkan cocokmologi dari narasi yang Anda giring supaya saya mengikuti Anda, tapi lemah. Narasi Anda Bukan lemah. berdasarkan- Padahal tak Anda sendiri Aku sudah bicara sabar dulu, Dinda. berdasarkan data yang Anda Anda sendiri sudah mematahkan ya narasi Anda sendiri dengan Anda mengakui apa yang dikatakan Basilides bukan wahyu, sementara apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Datanya sudah saya kasihkan. Nah, Anda sendiri sudah mematahkan narasi Anda dengan mengatakan ketika mengatakan Al-Quran itu mengutip perkataan Basilides, sementara Anda pada waktu yang sama mengatakan Basilides hanya mengatakan tidak disalibkan. Al-Quran kami mengatakan mereka dalam bentuk keraguan-raguan tentang siapa yang disalibkan. Keraguan-raguan, bukan hanya mengatakan tidak disalibkan, tapi mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Sudah. Seperti yang dikatakan Ustaz Alif tadi, Sudah, makanya perselisihan. kau tanggapi ya. Udah selesai, Tanggapi ya. apalagi mau kau tanggapi. Udah aku tanggapi ya. Bang Farouk. Makanya Bang kalau Anda Farouk, berbicara yang tentang ragu-ragu pewahyuan ya, itu berita informasi, yang ragu-ragu ini itu harus selesai. Bukan, ini harus selesai. Makanya ketika berbicara tentang pewahyuan itu informasi rahasia, tidak ada yang mengetahui cerita tentang Musa sendiri membelah lautan itu sudah cerita kedai kopi. Pra-Islam itu sudah diceritakan, sudah dibahas, sudah dituliskan. Kalau Anda menganggap Quran itu wahyu, apa alasannya? Sudah? Atau Ustaz Alif mau menanggapi, Ustaz? Iya, kalau aku sedikit, ini yang sama sekali tidak dimiliki oleh Kristen maupun oleh Yahudi. Ini yang barusan ya, yang ditanyakan tentang Nabi Musa membelah lautan. Coba carikan datanya di dalam kitab Anda bahwa jasad Fir'aun itu diselamatkan. Enggak, Kalau Anda ada- tanggapi dulu yang Lah, disebut ini wahyu makanya. tadi. Kukira Anda, Ya, betul, Anda jangan betul lari. wahyu. Apa yang dimaksud dengan wahyu itu? Lah Balik iya, lagi ke wahyu. poinnya itu. Lah, kan Anda menanyakan barusan membahas tentang bagaimana kisah Nabi Musa membelah lautan ketika dikejar Fir'aun. Oke, saya bilang itu kau sampai katakan seperti di kedai kopi. Baik, Al-Quran mengabarkan demikian, di dalam kitabnya Yahudi mengabarkan demikian. Makanya saya bilang untuk pembuktian wahyu di dalam Al-Quran, coba kalahkan Al-Quran kami bahwa di dalam kitab Torah Musa jasad Fir'aun itu diselamatkan yang akan dijadikan pelajaran bagi manusia sesudahnya. Kalau Al-Quran kami mengatakan demikian. Kalaulah memang ada di sana, oke, berarti mutlak hanya nyontek. Buktinya kan tidak. Makanya saya carikan data. Ini untuk pembuktian sebagai wahyu. Gitu loh. Nabi kami mengabarkan kurang lebih 1200 tahun sebelumnya. Pembuktiannya sampai 1200-1300 tahun ke depannya. Ya kan? Nah, itu pembuktian sebagai wahyu. Oke? Jadi nggak usah lari kemana-mana lagi. Tadi masih seru itu bahasan dengan Bang Farouk. Cuman aku gitu aja ya barusan. Karena Enggak, Al-Quran itu yang wahyu mengabarkan. kan Anda belum paham. Lah? Wahyu itu kan tadi sudah kami bahas. Wahyu itu informasi atau berita rahasia dan Lah, cepat. itu dikabarkan. Artinya rahasia ini tidak ada yang mengetahui.
Lah itu tidak ada ternyata yang pada mengetahui. kisah Musa, pada saat diberitakan Musa itu membelah lautan, itu sudah informasi kedai kopi. Iya sudah banyak yang dikabarkan tahu. Wahyu. Al-Quran Iya. kami mengabarkan. Nah, coba sekarang siapa yang mengabarkan jasad Fir'aun itu diawetkan? Itu bukan informasi Itu Quran. wahyu. Itu wahyu. Informasi itu Loh, kok- sudah ada Lah, sebelum giliran Quran pembuktiannya menginformasikan dibuktikan dia itu, Di. sendiri yang bantah. Jadi apa sih maunya? Makanya saya bilang tadi kalau Anda gambarkan seperti obrolan di kedai kopi, di mana obrolan di kedai kopi itu bahwa jasad Firaun itu diselamatkan oleh Tuhan dan akan dijadikan pelajaran bagi manusia. Di mana? Ada nggak? Orang-orang sudah membicarakan tentang kisah Musa membelah lautan, Astagfirullahaladzim. makanya itu seperti kisah kedai kopi. Itu bukan rahasia. Gak nyambung. Kenapa sih Oten nggak connect otaknya? Kan tadi mempertanyakan itu. Gini ya teman-teman, makanya saya bilang ini bukti wahyu Al-Quran itu sebagai mukjizat juga. Mukjizat itu kan melemahkan. Ketika Al-Quran berani mengatakan Kok Abu siapa masuk? jika bibadanika pada hari ini aku selamatkan badanmu Fir'aun itu yang akan dijadikan pelajaran bagi manusia sesudahnya. Nah, Al-Quran berani mengatakan seperti itu padahal tidak ada yang mengabarkan sebelumnya. Nabi Musa tidak mengabarkan, kitab Torah orang Yahudi tidak mengabarkan. Kenapa Nabi kami berani mengabarkan? Karena itu sumbernya dari wahyu dan pembuktiannya dibuktikan setelah Nabi kami berlalu, kurang lebih di abad ke-18. Itulah makanya gue bilang itu pembuktian wahyunya. Arif, Allah punya alasan nggak untuk menyelamatkan Firaun? Allah punya alasan nggak untuk menyelamatkan apa? Fir'aun, jasadnya. Iya. Kan tadi saya sebutkan yang akan dijadikan pelajaran bagi manusia. Luang apa masuk kamera luang? Coba menurut Bang Arif, pelajaran yang didapat dari Firaun apa? Gimana dalilnya Bang Ali? Oke, saya bukain. Gimana dalilnya? Sebentar, saya bukain. Ya. Dan apakah Firaun itu Firaun yang tenggelam di laut? Karena Firaun itu bukan satu aja. Keturunan Firaun juga ada loh Bang. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Alif ya, Ustadz Alif. Lanjut dulu ya bentar ya, suara anakku nagis takut masuk di situ. Keturunan Firaun juga. Nah, kalau informasi seperti itu perlu kita tahu juga, karena memang yang dipertanyakan itu Firaun yang keberapa, karena keturunan Firaun itu juga kan memang wajib diapakan di apa namanya dibekukan gitu loh. Ya, saya sapa dulu. Jual beli, Suher. Jual beli Islam Kristen. Jual beli Islam Kristen. Halo, jual Karena beli. sebelum zaman Abraham juga sudah ada Firaun. Ya betul. Halo, Suher. Tapi gini loh. Tumbuh-tumbuh sampai Firaun yang terakhir. Iya. Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun yang pada masa itu ada Musa di dalamnya. Itu kan mudah sih memahaminya. Kalau Fir'aun yang pada zaman itu Musa belum dilahirkan, Jangan belum ada di bernarasi istana, liar. itu bukan Fir'aun yang itu. Gimana? Oke, baik. Ini namanya Atlas Al-Quran dan ini nanti juga divalidasi, boleh juga dibuka ya di beberapa website yang resmi. Di sini nih, jasad Fir'aun yang menjadi bukti kebenaran cerita yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Di dalam surah Yunus ayat 92 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Pal yauma, ini yang tadi saya katakan ya. Pal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Nah, ini menariknya ayat Al-Qur'an. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami, kata Al-Quran. Nah, ini jasadnya ditemukan, ini bukunya resmi ya, jasad Fir'aun ditemukan, muminya. Nah, dijadikan pelajaran. Pernah dulu ada manusia yang sombong mengaku sebagai Tuhan, lalu dia ditenggelamkan oleh Tuhan, dan ini akan dijadikan pelajaran bagi manusia, gitu loh. Makanya saya tadi tanya, kalau Anda katakan itu bukan wahyu dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kau bilang seperti obrolan kedai kopi, coba
Kitab suci mana yang berani mengatakan demikian? Kitab suci mana? Nabi kami juga bukan saksi pada peristiwa waktu itu, bukan. Ya, dia tidak ada, tapi dia berani mengatakan demikian, dan ini dibuktikan ditemukan jasadnya di abad 18. Oke? Ini pembuktiannya gitu loh. Ya, makanya saya bilang silahkan kalahkan Al-Quran. Kau cari data sebelum Nabi kami yang mengabarkan jasad Fir'aun diselamatkan. Gampang kok, ya. Itu sekarang Silakan. jasadnya di mana, Bang? Di museum kah? Lo ngapain sekarang? Tawa jadinya gue, Bang. Kok malah jadi sekarang? Ya kau tanyalah di sana, di websitenya ada tuh muminya, ada museum Fir'aun itu ada. ini tentang pembuktian ayat Al-Quran, malah nyari ke jasadnya, tanya-tanyain. Dibantah dulu, kitab suci mana di muka bumi ini. Bayangkan, Nabi kami tidak sejaman dengan Fir'aun, dengan Nabi Musa juga tidak sejaman. Iya kan, 1000 tahun lebih itu, di atas 1000 tahun ya, kisah Nabi kami dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan waktu itu juga belum ditemukan muminya. Oke? Nah, tapi kenapa Nabi kami berani mengatakan dan ditemukan, dibuktikan bahwa nanti akan Kenapa lagi packing dong? Kenapa? Sabar dulu. Saya paling kesel kalau orang lagi bicara dipotong, kesel banget aku. Biar dapat poinnya. Iya. Silakan Pak Khalid. Ujung-ujungnya nanti nanya lagi, padahal lagi ngejelasin. Nanti ditanya. Itu di tidak ada. Kok tidak ada bukti? Mumi Fir'aun. Oke, saya tampilkan ya. Assalamualaikum. Ya Kak Asfi. Waalaikumsalam. Itu bukan Firaun pada zamannya Sabar Musa. dulu, Itu Kim, bukan. dong. Jadi jangan Betul sih. dilihat. Dulu. Ya, Kak Asfi, ini agama apa? Islam Kak Nora. Ya, kenapa Kak Asfi? Tadi minta naik mau ngapain? Simak aja Kak Nora. Kak, di sini kita yang utamakan Kristen dulu, Kak. Kalau menyimak di bawah ya, Kak ya. Iya Kak, makasih. Bukan, saudara Muslim tap-tap layar aja, jangan lupa absennya. Nggak usah naik. Ini lagi diskusi. Ini loh penemuan datanya dalam BBC News, dijelaskan bahwa pada para peneliti mempelajari mumi Fir'aun berusia 3000 tahun menggunakan CT scan untuk pertama kalinya ditemukannya mumi Fir'aun. Ya, ini ada datanya. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Itu Firaun yang mana? lah 3000 Ada tahun. puluhan Firaun yang Ya, mana? ya betul. Makanya ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Sebelum ada Abraham juga sudah ada Firaun. Di zamannya Abraham, Ishak juga ada Firaun. ada. Itu kesalahan narasi di zamannya di dalam Musa Bible juga itu. ada Firaun. Lah ini Zaman usianya Yusuf ada 3000 Firaun. tahun. Nah, baik, kalau gitu saya tanya, mumi mana yang dijanjikan, mumi Fir'aun mana yang dijanjikan akan diselamatkan, ditemukan jasadnya? Tak ada di dalam Alkitab menuliskan itu. Makanya nggak ada. Yang ada itu cuma di Al-Quran. Memang, karena Tinggal itu nggak kalian penting. itu mau terima kebenaran atau tolak, gitu aja kok. Lah itu Makanya nggak aku bilang penting. tadi. Ngapain? Ya karena nggak Ngapain penting buat diselamatkan? kalian, tidak mau belajar. Iya, orang Tuhannya aja mati, gimana sih? Iya kan, makanya nggak penting. Betul, tadi dibilang kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun ditenggelamkan di laut. Tadi si Cepet sudah mengatakan, diibaratkan seperti obrolan di kedai kopi. Itu sebenarnya nggak bagus juga ya, karena itu firman Tuhan. Nah, oke, silakan. Itu sangat familiar. Tapi satu-satunya firman Tuhan, satu-satunya kitab suci yang berani mengatakan kalau jasad Fir'aun itu diselamatkan, nanti akan ditemukan dan itu akan menjadi pelajaran bagi manusia. Banyak orang yang mempelajari, dia meneliti. Ya sudah. Kalau Anda mau bantah, itu hak Anda. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Karena memang Anda tidak percaya kepada Al-Quran. Makanya saya tadi tanyakan, ada nggak kitab suci lain yang berani mengatakan atau kitab Torah Musa sendiri, kitab perjanjian lama, referensi Yahudi sendiri, yang berani mengatakan bahwa mumi Fir'aun itu akan diselamatkan?
Gitu kawan. Nah, cuman Al-Quran, padahal Nabi kami jaraknya itu di atas 1000 Mengalir. tahun dengan Nabi Musa. Tapi berani mengatakan kalau sumbernya bukan dari Sang Pencipta, gitu loh. Siapa yang dalam di ini laut tidak tertulis kan secara eksplisit. Ini kenapa sih ini orang? Terserah kau bilang. Kalau itu kan cuman menyangkali kan, tidak ada data. Ya silahkan, Bahwa itu silahkan. pembuktian. Bahkan ini kemarin ya, saya buka beberapa Oh, itu data Firaun tentang yang tenggelam di laut. Gini. Ustaz Alif, izin. Lalu Mbak kenapa Kingdom, kalian kau bisa lucu. Bukan, kau diam dulu. Kau lucu, udah ditunjukkan data, kau tolak. Tapi secara letterlek, Yesus dilahirkan di kandang domba atau bukan? Kalian juga tidak tahu sebenarnya. Tidak ada secara letterlek Yesus lahir di kandang domba. Ngomong di kandang domba. Tidak ada dituliskan, tapi mereka menjumpai Yesus sudah terbungkus dengan lampen, di dalam palungan. Terus kau bilang itu di kandang domba. Ini kan ditunjukkan datanya. Karena begini, ini menceritakan tentang Fir'aun yang dimana dia memperbudak bangsa Israel. Datang Musa diutus oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Itu poinnya di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah paham, Fir'aun yang dimaksud di situ adalah pada waktu kisahnya Musa, bukan kisahnya orang bentolpen. Jadi itu poinnya. Tapi kau mengingkari karena apa? Yang tidak tertulis saja Yesus lahir di kandang domba, kau bilang lahir di kandang domba. Parah kali kau. Parah betul, manusia kayak ini pendeta, emang kan saya bilang ini pendeta terlongor di seluruh dunia. Maunya kau dapat penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel, pendeta terlongor itu kau. Di sini menceritakan tentang Firaunnya Musa di zamannya Nabi Musa. Kau diam dulu lah. Kau kalau tidak aku blokir kau di rumah apaku. Kau diam dulu. Sebenarnya sudah dapat poinnya. Poinnya di sini menceritakan bagaimana Fir'aun mengaku dia itu adalah Tuhan. Bahkan Fir'aun itu tidak mau ada orang lain menyembah selain daripada Fir'aun. Saking sombongnya dia, akhirnya apa? Allah melaknatnya dan menjadikan jasadnya itu tidak akan bisa diterima. Itu pembelajaran akan manusia ke depannya. Itu sudah terbukti. Tapi dia tidak terima si kingdom karena apa? Karena manusia bebal pemakan bebong seperti ini memang tidak patut kau di sini. Turun kau. Muak saya menengok kayak gitu. Tapi kalau diskusi di sini, kalau sudah ustadz saya sudah ngomong seperti itu, kau tidak paham, itu otakmu. Ya, otakmu. Jangan kau pembodohan di sini. Sebenarnya sudah jelas. Yesus saja tidak dilahirkan di kandang domba, kau bilang di kandang domba. Makan Bang Gre. Saya naikkan Kristen yang lain. Kau di bawah aja tap-tap layar kingdom. Itu Ustaz Alif. Ya, jadi kayak gini, apa namanya? Perbedaan yang didapat Pak Kingdom itu, ya mungkin dia kan hanya belajar cuma sebatas Alkitab gitu loh. Nggak mau belajar dari kitab yang lain. Ya karena kalau kita belajar dari kitab yang lain, kita bisa bikin perbandingan gitu loh. Jadi apapun ilmu yang kita dapat, ya kalau saya jujurnya saya bersyukur kalau dapat pengetahuan dari Pak Arif kayak gini. Saya bersyukur. Jadi buat teman-teman Kristen yang di bawah, nggak salah kalau kita terima informasi ini, nggak kita salah. Jangan disangkal dulu, karena ya kebenaran dari yang didapat oleh Ustadz Arif ini memang ya ini pengetahuan baru buat kita, jadi harus diterima gitu loh. Ya, assalamualaikum Bang Kriosmoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif, Bang Faruk, Ukti Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda wabarakatuh. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, aku ingin sedikit lanjutkan lagi tadi ya. Oke, Ya, silakan. baik. Ini loh teman-teman, itu sebenarnya sebuah alibi saja tadi yang disampaikan oleh Pak Kingdom dan teman-teman Kristen yang lain tidak punya sumber data. Saya tidak memperdebatkan tentang siapa nanti, itu bisa panjang lagi, dan itu malah dijelaskan banyak usia muminya kurang lebih 3000 tahun.
Bayangkan kalau zaman ditemukan di abad 18, artinya mundur ke belakang itu, ke BC-nya sebelum Masehinya, kurang lebih di atas 1000 tahun, 1200-an tahun. Kurang lebihnya, artinya mendekati kepada zaman Nabi Musa. Tapi kita tidak meneliti ini benar atau tidak lebih jauh lagi. Itu panjang nanti materinya. Dan ini tentang pembuktian. Maka kalau ini loh, tidak bisa dibantah ayat Al-Quran itu. Kalau Anda bantah tidak terima, ya sudah, kitab suci mana yang berani mengatakan ada mumi Fir'aun yang akan ditemukan? Itu dulu. Makanya ini pendekatan yang lebih tepat. Bisa penelitian itu terus menguji, diawetkan, dijadikan pelajaran bagi mereka. Kalau mau bantah Al-Quran, gampang kok. Tenggelamkan lagi itu muminya, ya kan? Hilangkan lagi dari peredaran, biar Al-Quran nggak benar gitu loh. Bukan membantah kami dengan celetuhan nggak jelas. Ya, hai kau ilmuwan yang menemukan, siapa yang meneliti? Jangan tenggelamkan lagi, buang lagi itu, bakar itu muminya, jangan disimpan, jangan dijadikan pelajaran bagi manusia. Kenapa sekarang disimpan oleh mereka? Dijadikan pelajaran bagi manusia. Itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, ini yang tidak satu pun disampaikan oleh kitab suci lain. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Nabi kami berani mengatakan peristiwa kejadiannya di atas 1000 tahun yang lalu, dan ditemukannya kurang lebih tahun berapa? Ya, abad 18. Kalau abad 18 berarti kurang lebih 1300-an kemudian gitu loh. Nabi kami juga tidak mengetahui. Itu hanya sebatas wahyu yang disampaikan oleh Tuhan. Bukan Nabi kami meneliti ke sana, dicari peninggalan Fir'aun ketika menerima itu wahyu. Enggak. Karena itu bukti kebenaran. Biarkanlah pembuktiannya nanti manusia. Itulah yang disebutkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ya kan, Al-Quran menundukkan kesombongan manusia. Ketika orang-orang nanti menemukan mumi Fir'aun, Al-Quran sendiri sudah mengabarkan sebelumnya. Maka orang itu nggak bisa sombong. Al-Quran sudah duluan mengabarkan. Gitu kawan. Ya, tapi buat mereka yang mau ngambil pelajaran, kata Al-Quran juga kan begitu tadi ayatnya. Sayang sekali mereka itu banyaknya apa? Membangkang, beralibi, ngeles, nggak mau terima kebenaran. Ya itu. Ya, makanya kita tidak dipaksakan mereka bagaimana. Yang mau kita sampaikan intinya, yang mau kita sampaikan gini Ustaz. Penemuan jenazahnya Fir'aun di Laut Merah itu membuktikan benarnya apa yang dikatakan Allah dalam surah Yunus ayat 92 kan gitu Ustaz kan. Benar terbukti nih ketika surah Yunus mengatakan, ya maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, jasadmu Fir'aun, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang. Nah, kalau jasad ini tidak dimunculkan akan menjadi polemik kan Ustaz, mana jasadnya? Tapi ternyata muncul jasadnya kan gitu, ditemukan jasadnya di abad keberapa tadi? Abad 16 kan? Nah, tapi kalau kita komparasikan nih Ustaz sama Bible Ustaz, apakah Bible bisa mempertanggungjawabkan literasi yang tertulis di dalam bukunya? Karena apa Ustaz? Saya baca dalam Matius 16 nomor 28 nih Ustaz. Kejadian ini 2000 tahun yang lalu, tapi ini nggak bisa dibuktikan. Bisa itu dibesarkan itu supaya kebenaran semakin disebarkan di mana-mana itu. Itu orang. Aku bisa usahakan diri sendiri. Moderator loh itu. Heran aku. Kau tuh moderator. Gimana? Aku bilang kalau banyak yang minta jaringanku nge-lag. Nggak bisa aku besarkan diriku sendiri. Udah. Nggak bisa loh. Nah, di dalam Matius 16 nomor 28 kan Yesus berkata nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Wah, lebih hebat dia daripada Yesus ini loh teman-teman. Lebih hebat daripada Yesus sebenarnya. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Gitu loh. Yang jadi pertanyaannya ada dua hal nih. Yang pertama, ternyata dia ini lebih luar biasa daripada Yesus. Dia tidak akan mati kata Yesus, sementara Yesus mengalami kematian. Yang kedua, buktikan bahwasanya Matius 16:28 ini benar dengan teman-teman Kristen. Hadirkan siapa Anak Manusia yang masih hidup sampai sekarang ini sebelum Yesus datang sebagai raja di atas bumi ini. Mana orangnya? Legreo Glory, mana orangnya? Coba tunjukkan Bang. Mana dia manusianya yang belum mati. Baca lagi Bang. Hah? Baca lagi Bang. Saya baca ya. Nih, saya baca. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini pada masa itu ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia, ini kan Yesus nih, datang sebagai raja dalam kerajaannya.
sebelum Yesus datang dalam kerajaannya, yaitu datang untuk kedua kalinya nanti dalam pemahaman teman-teman Kristen sebagai raja di atas segala raja, kayak gitu. Ada anak manusia yang tidak akan mati, kata Yesus, gitu loh. Ya. Kan jadi dua polemik yang terjadi di sini. Yang pertama, ternyata anak manusia ini lebih hebat daripada Yesus karena sampai detik ini dia tidak mati-mati. Yang kedua, jika memang Matius 16:28 ini benar, mana nih orangnya ini? Jangan sekedar omongan belaka. Ketika surah Yusuf 92 mengatakan kami selamatkan jasad Firaun, muncul jasadnya ditemukan oleh ilmuwan di abad 16 dan abad 18 kata Ustaz Ali tadi. Nah, muncul kan benar Al-Quran. Nah, buktikan kalau memang Matius 16 ini 28 ini benar. Tunjukkan siapa manusia yang masih hidup dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini. Mana orangnya? Oh, belum nongol, Bang. Mana orangnya, Lay Glory? Hah? Belum nongol. Bukan belum nongol. Jadi gitu loh. Ya. Karena gini lah ya, dia nggak akan mati. Kalau kau bilang karena dia belum nongol, berarti dia belum dilahirkan. Ini dia sudah dilahirkan. iya. Ada dia pada saat itu gitu loh. Tidak akan mati. Mana orang yang tidak akan mati nih? Kalau kalian teman-teman Kristen tidak bisa menunjukkan orangnya, tidak bisa memunculkan orangnya, berarti ya jangan salahkan kami ketika kami memahami ternyata apa yang tertulis di dalam Matius 16 nomor 28 itu hanya omon-omon belaka. Karena pas sampai detik ini nggak ada manusia yang mengatakan aku adalah manusia yang hidup di zaman Yesus yang masih hidup sampai detik ini. Nggak ada kan? Berarti kan kami nggak salah mengatakan Matius 16:28 itu adalah omongan kedai kopi. Tapi surah Yunus ayat 92 tadi nggak bisa dikatakan omongan kedai kopi karena ternyata muncul tuh jasadnya Firaun gitu loh. Silakan Legro Glory. Ada nggak orangnya? Orangnya kayak gini, Bang. Orangnya yang diperkirakan ya. Ini yang diperkirakan di dalam kitab, di dalam ajaran orang Kristen itu yang diperkirakan. Karena yang sampai sekarang jasadnya Musa belum ditemukan. Perkiraan saya nggak mau ini Kenapa jadi jasad Nabi Musa? Izin nambahkan sedikit ya. Nanti bisa dilanjut Ya siap Bang Moto, silakan Bang Moto. Jadi gini, pertanyaannya menarik kan, Musa yang mana kan gitu ya? Karena kita terjebak oleh salah pemahaman dan deskripsi sebenarnya. Karena begini. Jangan merokok, kaban, nanti kena peringatan saya punya room. Jangan merokok. Nah, di rumah tuh Lanjut Bang Moto. Iya, jadi gini, pengguna istilah Fir'aun itu yang paling konkret dan cocok itu seperti yang disebutkan dari Ustadz Alif dan Bang Faruk dan teman-teman yang lain itu benar Quran yang memang digunakan pada zaman atau pada era Musa. Karena apa? Kalau kita lihat di mana di Kejadian 12 nomor 20, terus di Kejadian 41 nomor 14, terus nanti ada di Keluaran 2 nomor 15. Kalau kita cross check nanti di Kejadian 12 nomor 20, pada zaman Abraham itu Fir'aun disebutnya. Nanti dilihat lagi pada Kejadian 41 nomor 14, pada era Yusuf itu disebut lagi Fir'aun. Padahal title Fir'aun eksis itu hanya pada zaman Musa. Makanya orang-orang Kristen akan bingung, ini Musa yang mana? Karena apa? Berangkat dari sebuah kesalahan. Nah, kalau kita lihat nanti buktinya apa? Bahwa bahwa Fir'aun itu eksis pada era Musa itu kita bisa lihat nanti. Jadi sebentar. Oke. Nah, kalau kita merujuk, nah ini sumbernya dari worldhistory.org. Nah, di sini dikatakan, the Pharaoh in ancient Egypt was the political and religious leader of the people and held the titles. Dia punya gelar Lord of the Two Lands and high priest in every temple. The word Pharaoh is the Greek from the Egyptian Pharaoh or Pera, which was the designation for the royal residence and means great house. The name of the residence became associated with the and in time we use exclusively for the leader of the people. The early monarch of Egypt were not known as Pharaoh. The early monarch of Egypt were not known as Pharaoh, but as
kings. Nah, ini pada zaman era-era terdahulu sebelum era-eranya Musa, ini hanya disebut sebagai apa? Kings, hanya sebuah raja. Titlenya hanya raja, tidak pernah disebut Firaun. Bisa di cross check di mana? Di Quran surah Yusuf ayat 72 kalau saya nggak khilaf itu nanti. Di mana Yusuf pada eranya itu menyebut raja dengan raja, nggak pernah nyebut namanya Firaun. Dan ini apakah Muslim yang nulis? Enggak. Nah, ini based on-nya. Siapa autornya yang nulis nih? Joshua Jamal. Jadi yang terjebak adalah ketika orang-orang Kristen itu menanyakan kepada teman-teman Muslim atau Ustadz Alif tadi kan, itu Firaun yang mana? Firaun kan ada banyak. Nah, karena apa? Berangkat dari diksi yang salah, sumber histori yang salah. Dia menyangka bahwa dalam perjanjian lama, nanti di kejadian 12 nomor 20, pada zaman Abraham raja yang disebut Firaun, pada zaman era Yusuf di kejadian 41 nomor 14 itu juga disebut sebagai Firaun, padahal bukti konkret historis itu nggak ada. Pada zaman era Abraham, pada zaman era Yusuf itu disebut hanya raja, tidak pernah disebut Firaun. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.